Kimata ulang tahun ke-3 tahun. Happy birthday. Alhamdulillah. Wah, ada yang tepuk tangan. 3 tahun. Ada yang tepuk tangan. Iya, kita ditepukin sama yang goib. Oh, luar biasa. Supportnya. 3 tahun. 15,7K subscriber kita. Alhamdulillah. Kita sih sebenarnya berharap bisa lebih dari itu. Betul. Tapi kita Amin. sabar aja. Sabar aja kita dulu. akan mencapai. Sabar aja dulu. Gitu. 15 juta. 15 juta. 15 juta. Harus ada jadi 15 juta. Yes. Ih, gitu. itu mah. Sebentar lagi. Bentar lagi. 15 juta gitu. Yang penting kita konsisten. Tapi yang pasti sampai di umur 3 tahun itu prosesnya kan banyak. Panjang gitu, ya kan? Lika-liku. Laki-laki yang tidak laku-laku. Bukan. Itu mulai dari lesehan. Dari lesehan. Duduk di bawah. Senderan di tembok. Tembok Iya kan? kotak-kotak. Yoi. Itu kan. Outdoor. Terus Mikrofonnya punyanya si Angga. Satu itu loh. ya, yang berdiri tegak doang. gitu. Habis gitu pindah ke outdoor. Yoi. Deket pohon gede. Lemari. Pak Budi. Belum. Belum di belakang. Yang pohon dulu pohon sama suara burung. Betul. Burung beo. Habis itu pindah ke lemari Pak Budi. Wih, lemari Pak Budi itu iya. ikonik itu. Loh, Iya, luar lemarinya biasa. ada Pak Budinya hilang. Itu. Dan itu ikonik. Kenapa gue bilang ikonik? Karena setelah di pohon itu, ini yang pertama ya, Iya. fenomena yang pertama. Di pohon itu kita bareng sama PMK. Ya kan? Bener. Habis gitu pindah ke Lemari Pak Budi. KTJ. Om Hao. Iya. Luar biasa ya. Rekam jejaknya. Rekam jejaknya gila. Yang gue disenggol-senggol. Iya. Pokoknya Pak, jadi gini Kak. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, kalau lo sadar obrolan kita, si Pak Fu itu harus selalu di sisi kiri. Kalau dia duduk di posisi gue, dia nggak tenang. Iya. Ada aja. Nah, gue waktu itu sempet gantian Jo, gue di situ. Iya. Gue yang nggak tenang. Ada sesuatu pokoknya. Iya, kayak kodam Samping kita lemari. ada di kanan gue. Kodam lo ada di jidat. Bener. Enggak dong. Oh, bukan di kiri. Enggak dong. Terus apa namanya? Episodenya Frida. Ingat gak lo? Vida. Siapa sih? Vida. Vida, gitu kan? Yang gua diajak Iya. Yang mukanya Vida berubah, lu ngelihatnya. mau dibawa. Wih, dia mau dikawinin sama Vida waktu itu. Bukan dong. Terus yang waktu sama Om Hao ada lah itu ya, Ada. yang datang, yang lu tiba-tiba, apa itu? Yang nongol, Iya. nggak ketangkep di kamera memang. Di gitu. kamera. Jadi kalau nggak salah yang sosok laki pakai kemeja yang ininya lebar. Iya. Orang zaman dulu. Gue bilang ngapain di senderan nih gini. Buset, ngeliatin gitu. Gue nih parah nih gue bilang. Yang tahu cuma Om Hao waktu itu. Iya. Tapi gini deh Sya, 3 tahun Kimata. Yang paling menyebalkan saat penelusuran apa Sya? Kita tuh penelusuran mulai dari Arjawinangun, terus apa lagi sih? Apalagi pintu air iya. Sadane, Tangerang. ya kan? Semua tuh punya cerita masing-masing. Tapi menurut gua yang paling melelahkan itu yang di Tangerang itu loh, Tangerang kota. Oh, Gedung. yang gedung berapa lantai? 5 Berapa ya? lantai? 5 apa 4 gitu loh. Betul. Yang mukanya kecap penyok-penyok. Penyok kecap mukanya. Terus gua muntah-muntah. Itu. Itu Tapi bener-bener. itu capek sih. Iya, karena capek sih. energi ya Kak ya. Iya. Energi dulu terus Energi cerita. makhluknya itu nyedot kita. Karena penuh dengan rasa amarah kan. Iya. Anda capek, saya capek, dia modal. Dia modern. Astaga. Terus yang kita biasa. juga sebenarnya menurut gua harusnya kita dapat cerita banyak itu di tempatnya yang kita sama si Gilang. Oh itu gue nggak iya. ikut, itu gue nggak ikut. Lo nggak ikut? Nggak ikut. Waktu itu gue nggak ikut. Jonggol. Yang jonggol gue nggak ikut waktu itu. Jonggol. Itu ada suara harimau ya kayak. Iya. Ya. Itu macam-macam dari mulai suara kera, suara harimau, suara Ombre. desis ular sampai fisik ularnya pun ada. Ada. Iya. Gitu. Gamelan. Gamelan. Iya ada gamelan. Dan yang menariknya. Ini penonton kita yang satu ini ya. Iya. Ini tuh muncul mulu nih kalau setiap kali kita siaran. Betul. Tapi siaran. Lo kakak lo harus cerita. Lo harus cerita di sini kenapa lo pada saat ditanya soal gamelan sama suara-suara tertentu lo nggak mau ngejelasin lebih dalam. Kenapa lo kayak menjaga walaupun gue langsung paham maksudnya ini gitu. Emang kenapa sih? Kenapa Kak? Lo Ya, cerita. jadi pada saat itu banyak yang harus dijaga. Oh. Kita itu
coba Om Fu, Om Harsha diingat lagi deh. Setiap kita penelusuran, kita ada nggak cek lokasi dulu? Ada. Kadang enggak. Oh kadang nggak pernah. Karena pada saat itu Oh, iya. jonggol jauh. Yes, jalannya Susah panjang. memang kita untuk ngecek dulu ya. Kita nggak terjangkau, kita nggak ngecek dulu. Yang pada akhirnya ketika sampai di lokasi, seluruh kru maupun kita dan bintang tamu ini kan harus diprotek dulu. Oh. Yang pada akhirnya banyak energi yang terkuras. Setelah itu baru syuting. Iya, Syuting kan berarti hanya sisa energi. Betul. Iya yang dong. di awalnya udah melakukan. Iya, Itu karena pun kita itu- nggak ada. Itu pun melelahkan ya Oh kayaknya. sangat, Capek banget, sangat. iya, pasti. Karena Jalan ke dalamnya aja berapa kilo? Iya, setengah kilo ada jalan turun, belok, udah gitu ketemu ular dulu. Iya kan ular kecil. Itu berarti syuting penelusuran collab yang pertama ya? Ya nggak sih? Yang sama Gilang iya. Ya, yang itu pertama. Pertama. Iya, itu Yang pertama. Habis collab. gitu collab kita yang kedua sama Detektif Astral. Iya Iya, dong. Detektif Astral, iya. Iya. Dua kali ya kita collab ya. Kita collab itu penelusuran 2 kali sama Detektif Astral. Iya, betul. Yang gua muntah-muntah lebih parah. Iya. Itu gua Tapi ya, kalau gua pribadi penelusuran berkesan itu adalah yang pertama, yang paling pertama. Arja Binangun. Karena itu pengalaman pertama Itu lu. pengalaman pertama Iya. gua ikutan dilempar asbes. Habis gitu diteriak di sini gitu. Iya, gangguannya Sampai banyak dipanggil nama gua gitu ya. Itu Horis. Siska gitu bukan kan. Tapi dong. jujur deh, pada takut nggak sih sebenarnya? Takut Kak. Kalau gue jujur, gue nggak takut. Tapi gua takut, Cak. Cuman gini. Aduh, jangan dikagetin kayak zaman dulu lagi nih gue nih. Iya, Kan gue dulu tiba-tiba muncul dong gitu ya. penelusuran mulu kan gue. Jangan dikagetin. Tapi gue bilang sama kakak, kok gue Sensitif lu masih hilang. Waktu itu Gua nggak sensitif bisa lu hilang, ngeliat, lu iya. nggak bisa ngeliat gitu. merasakan aja iya. Iya. Tapi gue Tapi itu kan tipis kan lu ngerasainnya. Iya dong, pada saat pertama kali. Jadi ya ini iya apa enggak sih? Iya apa? Iya, masih meragukan gitu. Kalau udah di pinggirnya dia, sinyal gua kenceng banget bos. Gue jujur gue takut Pak. Nah, untungnya gue sudah tidak kayak lu. Kalau Gue enggak, takut bos. nih ya, capeknya tuh bukan sesudah lo selesai syuting aja nih, selesai Iya. penelusuran. Lu nyampe rumah, waduh, badan tuh rasanya rentet. Iya. Tapi sebelum itu kan sebenarnya kalau jujur ya gue itu sebelum penelusuran itu sebenarnya gue nolak. Gue sok berani aja waktu pertama kali. Ayo penelusuran gas. Padahal setelah sampai sana, oh ya Allah. Asli gue takut Belum banget. medannya ya. Belum medannya. Iya. Kedua, yang ngerasain banget kedua, justru malah pintu air. Oh iya kan, yang gue lo sebelah sini, apaan lu? Iya, yang iya. lopek, udah Terus lopek yang gitu-gitu. gue ngelihat Yang ke atas kaki, bos. gondeng. Dan itu adalah Ombre Mas Bre. Pengalaman gue pertama kali lihat sikil. Aduh, itu asli gue, ya Allah. Tapi makanya sampai pada saat yang di pintu air 10 Cisadane kita harus terima kasih juga sama teman-teman yang udah ngizinin kita syuting Betul. di situ ya. Ada satu bangunan gudang yang terakhir yang sama kakak akhirnya suruh Iya. balik udah Itu balik. yang, Enggak, udah yang jangan. penunggunya Iya, ya itu powernya gede. ular Dan gede itu itu ngamuk kan. ya. Iya. Itu ngamuk kan ya Kak ya waktu itu Iya, ya. karena kan kita memang nggak ada izin Om. Untuk yang ke situ. Iya. Padahal soalnya kita shot terakhir itu mesti nggak ke dalam bangunan itu, enggak. Enggak. Kita nyoba aja, udah Betul. yuk masuk aja. Ya, dan dibolehin, ya udah Iya. dibuka kan. Dan Ombre Mas Bre yang paling cerita kisah yang menarik itu Noni Belanda. Yang di Yang Cisadane. yang di Iya, Pinang iya. itu sedih ya. Iya. Sedih loh Iya. itu Yang ceritanya dia sedih selalu loh. narik orang yang mirip sama mantannya. Mantan pacarnya itu yang orang pribumi Katanya itu. mirip lu. Botak-botak gitu ya. Iya, Emang zaman botak-botak. dulu orang ada botak ya? Dia bilang gini, iya soalnya dia botaknya 2 katanya gitu. Hancur. Bre Mas Bre, tapi itulah ya kita Iya. menyenangkan sekali selama 3 tahun ini dan kita nggak lengkap kalau siapa saja orang-orang yang ada di belakang layar. Salah satunya adalah ini sosok paling hitam. Dia itu, Dia itu sosok paling hitam Pak. wah Dia, gila. serius. dia genderowesnya Kimata ya. Mata. Dia tuh Blacky. Kecap, sini cap, sini cap, Sini, Cap. Sini dong. Masuk sini dong. Tuh, nah ini, wah ini dia nih. Wes. Itu tadi layar udah hilang aja. Hilang, gelap. Udah hilang, gelap Lu di banget. mana dong?
Diri sini. Udah nggak usah, cuman mau ngeliatin muka lu aja. Nggak mau gue begini. Nih kenalin ini repot banget Lu dia nih. narapidana apa napi? Astagfirullahaladzim. Narapidana atau napi sama aja dong. Jongkok sampai situ aja. Jongkok sampai situ. Jongkok dong. Ya jongkok aja. Nah, ini Apa? Radit. Oh namanya Radit. Panggilannya Kecap ya. Kecap. Ini dia sekarang lebih banyak menjadi sutradara dan juga kameramen. Dan juga sekarang jadi editor karena editor kita udah freelance. Satunya freelance gitu ya. Satunya freelance. Nah jadi Berarti semuanya ya? Berarti semuanya. Oh, kalau freelance semuanya. Enggak, berarti gue semuanya dong. Oh iya ya. Iya, Ya, memang. ngurusin kamera, ngurusin Semuanya. Wah, udah. Udah. Lu aja udah. Bila perlu syuting sendiri. Syuting sendiri. Ya kan? 3 2 1 action sendiri. Lari gitu. Nah, ini dia yang semua di belakang layar. Hasil Ombre Mas Bre nonton ini orang ini. Iya. Siapa lagi dong? Panggil juga yang lain. Siapa masa lagi gua ya? doang? Siapa ya? Dito ini apa dulu kita menyebutnya researcher, ya kan. Jadi dia tuh susah ya. Iya dia tuh yang nah nggak apa-apa itu bawa aja. Iya lewat sini. Udah lu balik. Gue balik. Penuh layarnya balik satu kali. Dari sini boleh sini deh. Udah boleh. Ini repot. Episode kali ini nggak ada ini ya guys, nggak jelas. Pokoknya mau dikenal-kenalin. Tuh, kerjanya gini nih. Nih. Bawa papan, ya. Pakai masker, terus spidol. Dia ngasih time code. Ngasih time code. Sama ngurusin sound juga. Dia soundman juga. Oh, benar, ini soundman ini. Dito ini adalah adiknya Kecap. Researcher kita nih. Jadi kalau Ombre Mas Bre cerita-cerita yang ada di yang kita bacain mitos-mitos di luar narasumber, ini orangnya. Ini yang nyari nih. Gitu. Yeah. Nah, jadi banyak cerita, banyak informasi itu semuanya yang nyariin itu Dito udah. Yeah. Full dia. Gitu. Makasih Mas Dito. Mbak itu sih sebetulnya. Sama satu lagi. Sama satu lagi. Ini dia. Udah pindah sana. Satu lagi nih. Ini yang dia udah akhirnya kita bikinin program. Kita bikinin program karena dia nggak pernah mau tampil sendiri. Betul. Iya kan? Nggak bisa. Ujung-ujungnya Aku nggak bisa. Iya. Gitu. Akhirnya kita paksa dan akhirnya jadilah satu program namanya Teriakan. Jeritan. Ini dia ada Bu Elda. Ini dia. Dia nih orangnya. Dia tuh saking takutnya sampai rambutnya pink loh. Iya, merah banget pokoknya. Ombre Mas Bre kalau mau nonton episode-episode di Jeritan ada. Ada dia sama Putri. Putri hari ini nggak bisa datang. Ya. Oh iya. Gitu. Dia ada. Semoga cepat sehat ya. Karena habis banyak pesanan pie ya. Wah, luar biasa dia. Kish. Oke, terima kasih Belda. Thank you. Dan selama 3 tahun ini juga mungkin kita banyak baca komen-komen dari Ombre, Mas Bre, Tante Bre. Terima kasih banyak komennya. Baik yang komen positif maupun komen negatif, kita tuh selalu sama-sama menanggapi dengan baik juga. Gitu. Cuman kalau kadang-kadang kenapa kok Kimata banyakan bercanda, Kimata banyakan ngomong. Konsepnya Kimata itu sebenarnya ngobrol sama narasumber. Betul. Bukan cuman kita dengerin ceritanya. Karena walaupun nggak walaupun nggak menutup kemungkinan kadang-kadang ceritanya memang benar-benar dalam dan kita dengerin tuh. Tapi terkadang ada narasumber yang harus dipancing supaya ceritanya tambah keluar. Iya. Nah, itulah kenapa kita sering mancing mereka untuk cerita. Jadi Ombre Mas Bre, Tante Bre kita tuh kadang-kadang walaupun gua ataupun Harsha itu menemukan berbagai macam sifat narasumber yang beda-beda. Ada yang talkative banget, nggak bisa diberhentiin tuh, ngomong aja. Ada tuh, ada tuh episode. Ada yang gitu, cerita gitu ya. Terus ada yang ya udah, oke. Mesti dipancing baru cerita. Itu ditanya baru cerita. Jadi yang ini Mas, betul. Sudah dia ngomong apa? Jadi itulah kenapa tuh kalau ditanya nih hostnya kebanyakan ngomong. Banyak ngomong nih gitu. Bukannya kita kebanyakan ngomong, kita itu harus melihat karakter orang yang ngobrol sama kita. Betul. Karena gini, memang profesi gue selain penyiar radio, gue juga TV host. Jadi gue udah terbiasa. Ini orang stuck, gue harus mancing dari yang sini lagi. Nah, itu yang susah untuk narik orang mau bercerita. Bahkan gini,
Gimana caranya dari satu pertanyaan dia jadi cerita. Itu. Iya. Kita harus menemukan itu. Dan itu yang kalau gue pribadi itu yang gue belajar dari Harsha gitu ya. Jadi tahu karakter orang. Oh, berarti gue mesti stop di sini, gue mesti bicara di sini, gue mesti nyambungin ini nih sama pertanyaan yang udah dari 15-10 menit yang lalu gitu kan ya, supaya menjadi sebuah cerita lagi dan menjadi rangkaian. Betul. Kadang-kadang kita harus motong Benar. ceritanya orang ini karena kita ngelihatnya gini dan mendengarnya bahwa lah ini ceritanya malah jadi aneh, potong, set, itu maksudnya. Nah, kalau peran si kakak di sini tuh memang ya secara kita tahu kakak itu akan melihat dari sisi yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Kakak nih, Iya, kakak. Nah, kalau pas kita ngobrol bertiga, wah enak banget nih. Karena kakak memang punya kemampuan itu. Kita mengafirmasinya dari si kakak. Tapi Kak, menurut lo selama 3 tahun kita berjalan Kimata, berat nggak sih buat lo ngejagain kita semua? Baik kalau lagi penelusuran, bahkan ya, nggak penelusuran aja, kita di studio pun proteksinya kakak itu jalan terus. Iya kan? Benar. Itu betul. Gimana sih Kak? Lu kontrol diri lo sendiri gimana Kak? Kalau mau dibilang berat sih enggak ya. Enggak berat ya? Enggak lah. Kalau berat pasti ada keluhan. Alhamdulillahnya nggak ada keluhan. Sebenarnya nggak ada gitu ya. Kalau untuk memproteksi diri pasti, pasti udah mempersiapkan fisik, jaga kesehatan dan sebagainya. Apalagi istirahat harus cukup gitu. Betul. Kan. Yang paling gue bersyukur nih di Kimata, satu pun gak pernah ada yang kesurupan. Baik di studio maupun di penelusuran. Iya. Sampai dengan saat ini. Walaupun karena ya, itu repot itu. Ya, walaupun ya, ini ada salah satu ombre Mas Pre yang ketemu gitu. Ini serius ya. Jadi gue pernah di salah satu mall lah ya gitu ya. Dia tiba-tiba bilang gini, "Bang, bukannya yang di YouTube ya?" "Oh bukan." Kan gue nggak mau ya, maksudnya takut gitu loh maksudnya. Sebentar deh, kayak pernah lihat deh. Kalau nggak salah sama Om Harsha, dia nyebutnya itu. Dia pertama kali nyebutnya Om Harsha. Cuman aku tuh nggak pernah nge-om ini namanya siapa. Dia gitu familiar doang. Akhirnya sama muka lu. Akhirnya kita coba, oh yang di Kimata. Nah, Om Fu dia malu gitu. Setelah gue ngomong Kimata. Nah, dia pernah sempat ngomong gini. Dia pernah ngomong gini. Boleh nggak tanyain sama Kak Re, bisa mediumisasi nggak? Dia pernah nanya kayak gitu. Hah? Maksudnya ya entah Om Harsha atau Om Fu yang didatengin. Waduh, gue bilang gitu kan. Itu gue sempat panik sih, tapi oh ya nanti coba ditanyain dia gitu. Padahal di sini enggak kayaknya deh. Jadi dia tuh pengen ada mediumisasi. Dia salah satu dari kita nah, itu. Ini harus dikonfirmasi dulu. Gua pun dulu pernah diminta untuk mediumisasi. Tapi dikonfirmasi, kalau dia nggak bisa. Ini orang banyak kan bercanda, kagak akan bisa nih, nggak akan bisa. Gitu. Iya, jadi gue pun memang akhirnya ya alhamdulillah juga karena gue kagak tahu lagi nanti mesti gimana itu, ya kan. Itu percakapan singkat sih. Pada saat itu ngobrolnya juga nggak lama. Dia cuman tiba-tiba boleh nggak tanyain sama Kak Re gitu, kita mediumisasi bisa nggak? Tapi sekarang kita tanya ke kakak. Bisa nggak gitu? Sebenarnya Kak, di antara gue berdua nih, Pak Fu sama gue, bisa nggak menjadi medium? Jadi gini. Kalau dari penglihatan lo nih? Bukan masalah penglihatan, tapi memang komitmen. Komitmen gue di Kimata itu sebaiknya nggak ada mediumisasi. Iya. Terima kasih loh Kak. Ya. Terima kasih loh. Itu omong-omong itu Tante Bre yang nanya seperti itu. Enggak ya, jangan ya. Gitu. Beda halnya kalau dari pihak di luar Kimata mau datang, dia mau jadi mediumisasi nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk internal Kimata sendiri, gue komitmen gue nggak akan pernah mau gitu. Gitu sih. Itu yang lucu sih. Itu menarik. Iya, itu menarik. Dia nanya karena gini Om, itu. Yang namanya badan kita dimasukin sama makhluk lain, itu artinya pertahanan diri kita udah jebol. Iya. Oh, gitu. Nggak mudah ya. Karena dikuasainya sama makhluk lain. Ini kan badan kita, rumah kita. Harusnya menguasai siapa? Kita.
Lah kenapa kita malah Masih disuruh masukin masuk orang lain gitu. Iya, gitu. benar. Yang nantinya Atau zat belum tentu lain mau gitu. keluar, bahkan kadang-kadang susah keluar gitu Iya. kan. Jadi jangan mancing-mancing maling buat masuk. Ya, Gitu. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre sudah dikonfirmasi di Gibata jangan ada Udah, mediumisasi. kita ngobrol bercerita atau mendengarkan cerita orang aja deh gitu. Kalau atau mau kita penelusuran kita aja. penelusuran aja gitu. Kita apa namanya? Sekali lagi apa yang dia dibilang sama Om Marsha zaman dulu itu kita pakai juga. Percaya nggak percaya bagaimana menyikapinya. Di Betul. penelusuran kalau kita ngelihat begini Om Bre Mas Bre itu masih settingan ya nggak apa-apa. Terserah. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Iya. gitu. Cuman apa yang kita rasakan adalah apa yang kita rasakan saat itu terjadi gitu. Ini juga yang harus kita konfirmasi nih Kak Pasu. Jadi terkadang penonton itu selalu pengen serem, harus Harus dapet nih. harus dapat serem. Harus keluar. Kalau menurut nongol. gue yang namanya horor itu tidak selalu harus serem. Betul. Ya kan, nggak selalu harus jump scare, nggak selalu harus si makhluk ini datang bentuknya berdarah-darah, enggak. Bahkan kemarin itu gua yang salah satu yang sempat ngobrol juga sama tim, guys. Mulai 2025 kita jangan cari lagi rumah-rumah atau bangunan terbengkalai. Kita cari bangunan yang masih dipakai buat kerja, masih dipakai buat tinggal. Nah, itu serunya di situ karena dulu gue pernah kan waktu zaman gue masih ikut sama program yang dulu ya. Itu rumah yang katanya dijadikan kalau hari Sabtu Minggu jadi tempat buat misa. Tapi hari-hari biasa itu jadi tempat tinggal rumah biasa dan orang-orangnya udah terbiasa dengan piring melayang, misalnya gelas geser, jatuh ke bawah itu udah terbiasa. Dan itu kan rumahnya dipakai buat rumah tinggal. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu Seru. banget. Tapi gini, lepas daripada itu semua sebenarnya ya, Om Bre Mas Bre, kita tidak apa ya istilahnya. Kadang-kadang kita suka bilang bahwasanya salah satu kasus atau contoh siapa namanya yang kita terlihat pada saat dia datang ke sini kayak orang gila, terus di Ken. si Ken. Ken. Nah, habis gitu kok Ken bukan yang perempuan apa laki? yang di jadi pasiennya kakak. Iya Ken. Nah, Ken yang terus cewek. akhirnya sembuh. Dan menikah akhirnya. Betul. Jadi Om Bre Mas Bre gini. Ada itu salah satu yang kalau boleh gue bilang selama 3 tahun di Kimata itu ini yang cukup fenomenal ya. Jadi datang ke kita dia cerita kayak orang linglung kalau nggak salah waktu itu. Itu Kosong. Kosong gitu ya. Sampai pada akhirnya dibantulah sama si kakak, diproses sama kakak. Akhirnya alhamdulillahnya sekarang very normal gitu, udah balik dan akhirnya dia menikah. Bisa bekerja pula. Dan sekarang gitu. sudah menikah. Selamat ya buat Ken sama siapa Betul. sih Pak yang pacarnya kemarin. Iya pacarnya itu ya. Juga ya. Walaupun di luar Ken sebenarnya ada juga beberapa yang diproses juga sama si kakak gitu. Karena gue kayak kan omongan lu yang rumah itu, itu kejadian di rumah. Yang mana sih? Dibersihin juga. Oh gitu. iya. Gitu. Iya. Dibantu lah sama si kakak. Ya tapi ada satu hal deh. Apa tuh? Ada satu orang yang belum kita sebut. Siapa itu? Freelance. Ini tuh freelance kita yang dia tuh Iya. gimana ya? Bingung gue diceritanya. Enggak. Jadi gini, si freelance ini itu adalah salah satu tim awal-awalnya Kimata juga. Itu Kimata pertama itu ada dia tuh. Nah, kebetulan tugasnya adalah sebagai editor dan dia tidak pernah. Memang nggak mungkin lah dia untuk karena ada pekerjaan yang harus dia jalani. Betul. Tapi sebagai dukun. Oh enggak ya. Tapi during dia melakukan editor, dialah salah satu kru Kimata yang nggak bisa tidur. Karena proses itu. Dan itu paling sulit dijagain dari Kunti. Ternyata dia punya teman Kunti. Jadi Miske. si Makanya sosok jangan ini heran kalau logo Kimata yang studio itu Kunti Kunti Bogel. Karena memang mengadopsi dari temennya editor ini. Oh, temennya editor ini. Iya. Panggil kali ya. Panggil. Sini Om. Ini sini dulu. Mister. Orang Bandung Iya. ini asli ya guys. Pria Bandung. Ini adalah Angga. Ini.
Dia sang kali baju penimbun kita. garam. Ini kurang ajar. Dia bikin sendiri. Dia bikin Gak nawar-nawarin. tuh. Dia Bagus bikin lah, tulisan. bagus banget. Bagus banget lagi. Tapi gambarnya agak serem sih Pak Kita mah emang itu. kecil ya kimatanya. Kenapa Dia mah gede kimatanya? kimatanya. Enggak, udah gitu kayak Sopan banget. sundel bolong lihat. Lahirnya dari belakang. Dia mah udel-udel bolong. Iya bener. Nah, jadi Angga ini sosok editor kita. Sosok. Jadi, yang tadinya editor tetap sekarang jadi freelance. Dia freelance. Iya, Dia freelance. kemarin Tapi dia kasih surat pengunduran diri. Iya tapi kan? biar bagaimanapun juga Kimata lahir dari dia. Tepuk tangan dong buat Iya. Angga dong. Angga. Luar biasa. Terima kasih juga buat Kimata kan bisa jadi kayak sekarang lah, dan ya ini tawaran-tawaran editor buat film internasional mungkin dari Kimata. Oke, terima kasih udah. Udah sana. Mulai sombong nih, mulai sombong. Tiba-tiba ada tawaran jadi editor. Iya kan? Tiba-tiba ada tawaran editor film. Gitu kan. Sing boten-boten Luar memang. biasa. Tapi memang iya dia dapat tawaran film bokep tapi. Bisa banget. Jadi pasti seneng banget. Nah, Kimata berjalan 3 tahun itu kita juga mau terima kasih sama teman-teman kita juga yang sempat collab sama kita. Betul. Misalnya awalnya waktu itu udah cerewet gara-gara si Elda sama Kradit itu dia tuh seneng banget sama PMK. Iya. Nah, terus gue bilang si Bimo itu temen gue kalau lagi VO. Ayo dong bilang, Pak. ayo dong. Udang dong Pak. Sampai lupa, sampai akhirnya gue WA disambut lah sama Bimo. Bener. Mampir langsung. Ayo. Orang tadinya cuma mau ketemuan meeting, iya nggak? Betul. Kita mau meeting langsung jadi tamu di PMK. Jadi tamu di PMK. Nah, terus juga setelah itu Tapi kita jangan lupa loh sama teman-teman kita, teman-teman lo, teman gua, temennya kakak, mungkin juga teman Radit dan yang datang untuk cerita. oh iya, beberapa Banyak tuh loh itu. banyak banget. Banyak banget udah. Banyak loh. YG sempat cerita. Terus Mbak siapa Mbak ya? Mila. Mbak Mila. Ombaks. Ombaks juga. Ombak Juragan Toyota. Iya, Weh, Juragan. itu sponsor pertama penelusuran. Iya, itu Gila. sponsor pertama loh itu. Belum ada di mana-mana. Itu harus ada channel apresiasi horor itu. dapat Ombak harus nonton episode ulang tahun ya. Harus nonton episode ulang tahun. Kita Habis- samperin lagi ke Cirebon. Tunggu aja. Udah di Bandung. Tunggu aja. Udah di Bandung. Gua samperin ke Bandung gua. Bilangin tadi sama tuh. Ombak. Kan kita Kita mau nanti penelusuran ke lagi. Ciwidey. Oh, yang ke Sponsorin Ciwidey lagi ya? aja. Heeh. Kita minta mobil yang paling gede. Paling besar. Iya kan? Premium. Premium. Widih. Iya kan? Atau Awas aja. Grand Ace. Awas aja nggak Otak ada. itu. Bodoh. Awas aja nggak ada. Bener serius. Iya. Pakai Rangga deh. Waduh, Toyota keren Rangga. juga. Iya kan? Boleh juga. Boleh juga. Ntar kalau kita pakai Rangga, gue panggil si Cinta. Asik. Terus kita juga terima kasih sama baru gua ngomong. Bener Pak Dito. Ini juga FHI. ini yang pertama. Ini Justru FHI nih. FHI Fotografer hantu Indonesia. fotografi. Fotografi hantu Iya. Indonesia itu Terima kasih luar buat biasa. Andri, Bayu, siapa? Kumis. Kumis. Siapa namanya itu Pokoknya, lupa lah itu salah satunya Bayu, Andri. Bayu, Andri, ya itulah. Itu pokoknya mereka lah yang sering ngebantu kita juga. Wah, itu. Penelusuran di- Korlap itu, korlap. Korlap. Apa penelusuran di pabrik air minum? Oh iya, sama mereka. Pabrik air minum Bayu yang jadi konfirmasi ya. Iya. Bayu Jadi cerita. salah satu bintang tamunya kita salah ya. Bintang tamu. Itu juga Featuringnya bagus. Bayu tuh tuh. ceritanya. Itu Seru bagus juga banget itu. tuh. Terima kasih FHI, terus juga Itu Pak, Ghost Ranger Pak. Ghost Ranger, ya Ghost Ranger. Iya itu green itu banyak yang minta kita collab. Iya, nanti kita bilang Tunggu ya. Tunggu ya. Kita insya Karena Allah greennya sendiri, buset waktunya. waktunya padat banget tuh. Padat merayap. Banyak banget. Tapi nanti itu kita dia. atur lah. Nanti kita coba kita ya. insya Allah pasti akan collab sama dia. Terima kasih juga buat Bo, buat Willy, buat Detektif Jesslyn, Astral. Jesslyn, Detektif Astral, thank you Makasih banyak. banget. Siapa lagi yang belum kita sebut ya? Siapa lagi sih kita? Gilang. Gilang ya itu Terus, tadi itu yang penelusuran jauh tuh ya. Terus juga waktu itu Jody Aditya. Dodi Aditya. Itu Pak yang gue cerita Yang sama sama dia dia, Pak, yang ngobrol sama dia. Gue sendirinya serem Pak dengar ceritanya. Emang beneran serem ceritanya dia sih. Sama itu Bang Kumis sempet datang. Bang Kumis bener. Terus sama si Bang siapa satu lagi? Mr. Popo. Iya. Do you see what I see? Pak, saya belum kebagian. Belum kebagian cerita nanti. Sebelum kebagian. Iya. Terbilang aja. Mr. Popo nanti ini ya ceritanya sama Ganti-gantian Om Fu. cerita. Terus sama si Om Fu. itu Bang siapa? Jalan Buntu. Bang John. Bang John. Kita juga belum sempet nih datang. Padahal kita diundang. Sama ini.
Oh, udah enggak ya? Ya dulu jangan begitu. Sama ini yang paling berkesan buat gue pada saat lu berdua sama Om siapa namanya itu? Om siapa? Siapa? Om Michael, Om Sam. Oh, Om Sam teman Yang kecap. yang lu rapat kayak tong samcong. Iya. Udah kayak rapat kayak triat. Iya. Bosnya Om Sam. Bosnya Om Sam. Wih. Wah. Itu kayak gue ngeliatnya ini nih rapat Film-film triat. Hongkong Yo, nih. kayak film-film Hongkong Yoi. rapat triat. Jackie Chan ya kan. Yo, gue ngeliatnya serem banget. Justru ngeliat seremnya karena settingannya. Iya. Gitu. Terima kasih juga buat semua narsum-narsum yang Bener ya, narsum-narsum itu tuh- membuat Kimata lebih berwarna. Apa namanya, berbagai macam cerita sampai mulai dari ABK sampai itu. penjaga kuburan. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu kita tuh gini, kita tidak boleh jelek-jelekin siapapun gitu ya. Semua cerita itu pasti ada Menarik. punya pengalaman Dan pribadi itu dari siapapun unik gitu, unik gitu. unik. Dan tapi salah satu hal itu adalah gue yang merasa jadi tumbal karena kalian berdua nggak ada. Aduh. Dan itu yang gua rasa yang mana sih? Yang ini mana sampai sih si Kecap kasih lihat video. Oh, yang iya, ini. ini. Iya. Terus sama satu lagi. Satu lagi. Ada sosok fenomenal yang sebenarnya perempuan satu ini tuh gak mau diundang, tapi dia tiba-tiba mau minta diundang. Wah, Coba deh kita. itu jelangkung dong. Bukan dong. Dadakan ya. Undangannya dadakan. Serem amat. Coba lu inget siapa? Si Putri kan? Putri. Nah, Putri ini juga terima kasih. Putri awalnya juga menjadi narasumber, ya kan, cerita-ceritanya. Dan itu memang pengalaman yang dijalanin sama dia pribadi. Real itu. Itu real ceritanya, gitu. Bahkan kita berencana mungkin Putri akan dapat segmen sendiri nih. Betul. Gitu. Nanti ya di 2025 ya. Terus kita juga pernah ada segmen ini Kak, baca tarot Poppy. Nah iya tuh. Kemana dia? Ada. Cuman dia memang lagi ada beberapa. Dia memang cukup sibuk dengan si tarotnya dia. Walaupun sebenarnya dari beberapa komen minta didatengin lagi si Poppy ini. Kalau enggak nanti boleh deh, gue minta tolong Kecap bikin satu program lagi. Nanti gue yang tampil. Nah boleh. Melorot. Karena gue nggak bisa tarot ya, jadi gue melorot aja. Jangan lupa. Itu suara siapa? Hah? Lo ya? Oh di luar. Oh, enggak. Satu program lagi yang yang belum jalan lagi itu adalah Horbil. Horor dari dalam mobil. Horor dalam mobil tuh pernah kita ya? dua kali ya kita. Kita udah 2 kali sama di Cirebon sekali. Oh iya Cirebon sekali, di Jakarta sekali. Nanti kita adain lagi. Cuman plannya sih memang banyak di 2025 ini, disabar-sabarin dulu Om Bre Mas Bre. Sama satu lagi tuh. Apa tuh? Bahasa Triani. Bahasa Triani itu Iya aduh. Yang mana? Itu gue juga merasa jadi tumbal karena lu gak ada. Bahasa Triani itu yang mana sih? Mbak pemikat nafsu. Oh, itu yang ceritanya kalau di beberapa podcast pakai baju-baju seksi. Nah, cuman pada datang sini seksi gak? Nggak boleh sama Kecap. Cap, lu biarin sih Cap, iya kan? Tapi gini, dia janji ya, Mbak. Nanti kita colek. Harus datang, harus ketemu sama kita bertiga. Betul. Iya kan? Dia mau bawa jenglotnya. Wih, warna putih hitam. Jenggot itu kan? jenggot. Oh, saya maaf. dong. Itu iya benar. Dia mau bawa. Dia mau bawa. Putih ini mah. Putih, black and white. Iya, udah black and white. Oh ya udah boleh diundang. Undang lagi deh. Gue bilang jadi tumbal. Lu pasti gak tenang. Nanti aja. Lu pasti gak tenang. Jangan di sini ceritanya. Tapi gue pernah jadi tumbal itu di situ. Tapi ya itulah narasumber banyak yang menarik. Bahkan lucunya gini ya, yang namanya podcast horor itu sekarang udah ada di mana-mana. Betul. Jadi kadang-kadang kita ganti-gantian aja nih. Betul. Lu collab dong sama kita. Ayo Betul, boleh. Kita malah betul, seneng gitu. betul. Kalau kita collab. Bahkan sebenarnya kekuatan dari Kimata itu salah satunya juga adalah penelusuran ya Kak ya. Bener. Iya kan? Banyak sih yang pengen dan mau diadain lagi penelusuran. Cuman
pelan-pelan ya guys. Permasalahan salah satunya itu adalah warlock yang belum ngasih izin. Iya, betul. izinnya memang agak Terus susah. lokasi ya kak. Iya. Lokasi kan mesti harus ada yang ngelihat dulu. Betul. Kayak gitu loh. Nanti Survei-survei gitu ya. kita harus dapat misalnya korlap yang bisa ngasih tahu Kak ini begini ceritanya. Jadi dari sini supaya kakak bisa melihat Nah, juga. itu prosesnya Om Bre Mas Bre. Ya, yang perlu diingat urutannya kita nggak bisa yang ini ada nih satu tempat datang perusahaan nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada proses untuk tahu dulu cerita di dalamnya gitu ya kak ya. Iya. Betul. Dan Tapi itu butuh waktu lama ya memang ya kakak. setahun. Ya lumayan lah. Setahun. Tuh. Karena sebisa mungkin kita nggak cerita Pak. Sebisa mungkin kita Ngangkat cerita. Ngangkat ceritanya, bener. Dan lokasi yang belum didatangin sama orang-orang. betul. Biasanya kita mencari seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah ada 1-2 yang didatengin ya nggak apa-apa juga. Mungkin ada Iya. cerita berbeda dari yang kita pancing gitu. Mungkin kita lihat dari sisi lain Betul. gitu. Dan ini juga sebenarnya gue pribadi mewakili mungkin teman-teman Kimata juga mengajak ya semua unsur-unsur pengiklan produk-produk yang mau beriklan bekerja sama dengan Mau kita. collab sama kita boleh. Ayo, boleh. Nanti kita atur aja bentuknya seperti apa, terus timbal baliknya juga Boleh, seperti apa. boleh. Kita membuka banget, bahkan kita udah pancing dengan beberapa botol-botol minuman, ya kan. Jangan cuman Denny Sumargo aja yang jadi brand ambassadornya, tapi kita juga harus jadi brand ambassadornya. Apapun itu sebenarnya Om Bre Mas Bre dan juga teman-teman yang pengiklan bahasa gitu ya. Bisa juga untuk masuk di Kimata apapun itu bentuknya, nanti kita bisa obrolin bareng-bareng gitu ya. Endorsement juga bisa Boleh, masuk kok. boleh, Mau boleh. makanan. Boleh. Oh iya, kalau misalnya ada Om Bre, Mas Bre, Tante Bre dari clothing line, nah kita butuh banget kerjasama. Yuk endorse aja ke kita. Iya. Kaos dalam bentuk apapun, mau pak nanti dengan logo macam-macam apa segala macam, atau produk dari produknya lo sendiri, boleh. Waktu itu kita juga ada apa namanya vape. Waktu Vape itu kita juga juga ada. masuk ya. Liquid waktu itu kita juga ada waktu tuh itu Bu bisa yang sama banget. Bu itu. Kita thank you juga loh ya sama Bu. Waktu itu gue dapat dari Telusur Kultur. Telusur Kultur, bajunya itu waktu yang itu karena lagi Oktoberan apa namanya? udah mulai dialih itu. Kita mah nggak Apa? dapat. Halloween. Tuh, kita berdua nggak dapat. Iya. Ya, nggak? Kita menungguin. Nunggu. Ya, saya juga nunggu lagi nih dari Telusur Kultur belum datang lagi, ya kan? Udah. Juku Apparel yang Ya, Juku Apparel. kakak dapat topi. Gue dapat kolor, Ya kan? ya kan? Topi juga. Topi juga ya, bukan Topi kolor juga. ya? Jaket waktu Ya. itu juga ada hoodie. Oh ya, hoodie lu. Hoodie gua. Gue kapan nungguin kagak datang. Satu-satu dapat topi waktu itu. Kita ya. dapat topi gitu. Nah, itu yang yuk kita membuka di 2025 ini untuk bisa bekerja sama dengan produk-produk apapun, ya. Sekali lagi terima kasih Om Bre Mas Bre. 3 tahun cukup menyenangkan ya. Ini belum berakhir. Kita masih ada Karena gini, 10, 15 tahun lagi insya Allah. Kak, kita mungkin ini kita manifesting dulu. Gua sama Pak Fu tuh ada satu mimpi yang harus dijalanin. Oke. Insya Allah kalau misalnya kita dikasih dan semesta juga mendukung, kita mau bikin film. Amin ya Allah, amin. Doain ya guys. Kecap juga dong. Lah iya, kan ini dari semuanya. Dia nggak mau banget, tim tak banget disebut. Oke, berarti Kecap, Kredit dong, kredit. Iya benar. Pak Fu, gue, Kakak, Elda, Dito, terus freelancer, ya kan? Kita semua Bukan influencer ya. dia Freelancer. dia sekarang juga influencer dah. Dia influencer. Oke, Jangan salah. baiklah. Dia influenza lebih. Kita pengen berharap pokoknya siapa tahu insya Allah kita bisa bikin film. Amin. Ya. Tunggu aja. Kita bikin mulai film dari yang- short, dari short dulu. medium, sampai long. Ini steak atau apa ini sebenarnya? Ya pokoknya kita rencana punya Mudah-mudahan keinginan seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dijabah. Ya. Sekali Bisa lagi realisasi. pasti. Sekali lagi terima kasih Om Bre Mas Bre, semua dukungannya, Ya. semua komen-komennya yang baik akan pasti kita turuti gitu ya. Akan kita coba. Yang negatif pun yang kita negatif akan kita dengarkan dan kita coba perbaikin Itu apapun itu. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman semua di sini yang Terima udah kasih. nonton. Terima kasih semuanya. Apa tuh? Kemajuan dari Kimata setelah 3 tahun. Apa tuh? Kita dipakai promo film. Oh iya. Terima kasih iya. ya untuk film-film yang MD akhirnya Picture, Masuk kita Magma. ya. MD Itu udah Magma MD ya Magma, benar. Itu udah terus masuk ada tuh. beberapa
Nanti kita tunggu lagi promo-promo film yang lainnya. Boleh. Iya. Harus promo ke kita. Mau nggak horor pun ya, tapi kalau itu Horor nggak apa-apa. Gimana sih? Kalau nggak horor dibikin horor. Kalau nggak horor kita bikin horor. Bikin horor. Film gua aja nanti. Kita hororkan. Kita hororkan. Kita hororkan. Boleh. Karena kan memang gua ada kejadian horor di sana. Iya kan? Walaupun nggak ada di filmnya gitu ya. Bener. Gitu. Oke, itu aja kali ya. Ya. Sekali lagi terima Selamat kasih. ulang tahun. Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Happy Gimana? birthday Happy birthday. Kimata. Semoga Berkahnya banyak. berkahnya Amin. banyak dan kita akan terus sampai mungkin berpuluh-puluh tahun. 3 tahun kan? 3 tahun. 3 tahun. tahun. Oke. 3 tahun banget. bisa jadi 5 tahun. Oke. Dan akan menjadi selalu hebat. Idi. Posesif. Posesif. Silakan komen untuk yang episode ini, komennya adalah doa buat Kimata. Iya, silakan ketik di komen doa-doa buat Ya. Kimata ya. Ya. Kalau misalnya ada masukan, kita mau harus ngapain lagi sekalian masukin aja di situ. Oke? Iya. Gitu ya. Gitu ya. Thank you sekali lagi. Terima Selamat ulang kasih. tahun buat Kimata. Jangan Selamat tahun lupa buat kita. kasih tahu ke Handai Taulan suruh subbreaker Kimata. Masuk ke Kimata. Pencet sekarang juga episode ulang tahun 3 tahun Kimata. Cakep. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tunggu ya. Banyak hal yang akan terjadi di Kimata. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi potong kue, wabarakatuh. potong tumpeng. Tip lilin. Ini kita tiap tiba-tiba nongol kakinya.